Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan sebentar kita sama-sama baca dan dengarkan. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan hari ini. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami melimpah dengan rasa syukur dan terima kasih, di mana Tuhan telah memberi kami kehidupan dan nafas dan hari yang baru untuk kami jalani sepanjang hari ini. Sebelum kami menjalaninya, berkati urapi firman-Mu sehingga ia menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama hari ini tertulis dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dari ayat yang sudah kita dengarkan, yang saya bacakan tadi, kita akan berbicara hari ini tentang menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaan kepada Tuhan berarti kita menjadikan kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi lebih kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kepercayaan adalah sesuatu yang dicari, sesuatu yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita yang mau menyerahkan hidupnya kepadanya. Ketika kita mempercayakan, menyerahkan kehidupan kepada Tuhan, Tuhan senang. Oleh sebab itulah kita harus belajar menguatkan kepercayaan kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun lebih tahun. Biarlah kita semakin menguatkan kepercayaan kita. Dan berbicara tentang menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, Raja Daud menjadi contoh bagi kita di dalam Alkitab. Bagaimana kita harus belajar untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, khususnya ketika kita berada dalam situasi yang terjepit, situasi yang tidak mengenakan, di mana mungkin situasi itu membuat hati kita menjadi pedih, menjadi sakit, hati kita menjadi gundah gulana, hati kita jadi serba salah oleh karena situasi yang dihadapi. Dan di dalam hal itu Daud menjadi contoh bagi kita, bagaimana Daud menguatkan hatinya ketika dia mengalami kepedihan hati oleh berbagai masalah, pergumulan, persoalan yang dihadapinya. Dan hari ini tadi sesuai dengan yang kita dengar dan baca di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud dikatakan di sini menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tentu kalau kita tadi sudah baca dan dengarkan apa yang sudah kita sama-sama tadi melalui firman Tuhan yang saya sampaikan tadi, yang saya bacakan tadi, yang kita sudah dengarkan, Daud dan tentunya teman-teman pengikut-pengikutnya, para anak buahnya, para pasukannya sama-sama mengalami pergumulan persoalan yang ada dalam kehidupan mereka, di mana keluarga mereka, kalau kita lihat ini Daud dan pasukannya ketika itu mereka hendak pulang, berjalan menuju tempat di mana keluarga mereka ada. Mereka mendapati bahwa tempat di mana keluarga mereka ada, mereka tinggal, mereka mendapati tempat tersebut telah terbakar. Bahkan seluruh keluarga mereka, istri, anak-anak, baik itu laki-laki dan perempuan, telah ditawan dan dibawa oleh orang Amalek. Dan pada saat itu pasukan Daud yang melihat hal tersebut, yang melihat peristiwa tersebut, yang mengalami peristiwa tersebut, dan pasukan Daud dan dia sama-sama mengalami hal yang sama. Tetapi saat itu pasukan Daud yang melihat peristiwa tersebut, mereka menjadi sangat kecewa, mereka menjadi sangat pedih hati. Bahkan mereka ingin melempari, berniat melempari
Daud dengan apa? Dengan batu. Tetapi Daud yang saat itu mengalami hal yang sama juga dengan mereka. Saat itu walaupun dia terjepit, walaupun dia pedih hatinya, dia berusaha untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi di tengah keadaan terjepit dan kepedihan hatinya, Daud berusaha menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dengan jalan ia datang berseru kepada Tuhan, seperti yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 30 ayat ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daud menjadi salah satu contoh bagi kita, di mana ketika kita mengalami situasi terjepit, mungkin pengalaman itu membuat kita jadi pedih hati. Tetapi Daud katakan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang tidak mengenakan, masa-masa yang tidak seperti yang kita harapkan, maka kita harus belajar dari Daud. Apa yang harus kita perbuat? Kita harus menguatkan kepercayaan kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan yang kita percaya, yang adalah Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kita. Jadi dia datang kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan supaya apa? Apakah saya harus mengejar mereka yang telah membawa keluarga kami, yang telah menawan keluarga kami? Dapatkah aku menyusul mereka? Lalu Tuhan katakan kepada Daud saat itu, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan menyusul mereka. Jadi Daud akhirnya berhasil merebut seluruh keluarga yang ditawan oleh orang Amalek saat itu. Dengan apa? Dengan pertolongan Tuhan. Karena itulah yang tertulis dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 17-19 dikatakan demikian. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua orang yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Apa yang membuat Daud membawa kembali tawanan yang ditawan oleh orang Amalek? Karena apa? Dia belajar menguatkan hatinya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan terjepit. Dia dikatakan menguatkan, membuat kepercayaannya, keyakinannya kepada Tuhan semakin kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar dari kisah Daud yang telah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan ketika ia berada dalam situasi terjepit dan ketika hatinya menjadi pedih hati, sama seperti pasukannya yang mengalami peristiwa yang sama. Cuman yang membedakan mereka, di tengah-tengah peristiwa yang sama, tengah-tengah terjepit, di tengah-tengah kepedihan yang sama, tetapi Daud tahu apa yang harus dia lakukan. Apa itu? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi apapun situasi yang membuat kita berada dalam keadaan terjepit atau membuat kita menjadi pedih hati, mari kita belajar untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, karena kita percaya sama seperti Tuhan telah menolong Daud, Tuhan yang sama juga pasti akan menolong kita yang datang berseru kepada Tuhan dan mau menjalani kehidupan kita sesuai dengan petunjuk Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami diajar melalui kisah kehidupan Daud, pengalamannya bersama dengan Tuhan, supaya kami menguatkan hati kami, kepercayaan kami kepada Tuhan ketika kami berada dalam situasi terjepit atau pedih hati. Kami percaya dengan datang pada Tuhan, berseru kepada Tuhan dan hidup sesuai petunjuk Tuhan, maka kami akan memperoleh kelepasan, memperoleh kemenangan dari segala masalah pergumulan yang ada. Dan kami percaya Tuhan akan dimuliakan melalui hidup kami. Tuntun kami sepanjang hari ini supaya kami hidup bukan karena hikmat, kekuatan atau pengalaman atau kemampuan kepintaran kami, tapi kami mengandalkan Tuhan yang adalah petunjuk dalam hidup kami. Dengan begitu maka segala berkat Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.